sayang kau, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace. In His name I find, in His name I find, in His name I find joy. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman, dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini bisa bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan di channel YouTube Sema Adonai bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, Evangelis Jamino Widi Sulistia. Dengan tema kita pada malam hari ini, mengenali ajaran sehat dan ajaran sesat. Sebelum memulai pembelajaran firman, kita akan awali terlebih dahulu dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini Engkau berikan kesehatan kepada kami untuk dapat kami belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati saya sebagai moderator agar saya bisa memimpin berjalannya pelajaran ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat para operator yang bekerja di belakang layar. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan agar mereka boleh bekerja dengan baik. Berkati juga WiFi yang kami pakai, HP, telepon, laptop, dan semua apa yang berhubungan peralatan yang kami pakai pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong Tuhan agar boleh kami pakai dengan baik, tidak ada halangan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu Pak Widi, yang sebagai pembicara pada malam hari ini, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pelajaran yang disampaikan kepada kami, biarlah itu semua berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak belajar kebenaran firman-Mu, dan layak kami menerima apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita Bapak Ibu akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dipersilakan Bu Ali. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistia. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan
Informatika, Keuangan, dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga Magister Teologi Transformasi Sosial pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA LSPPM pada tahun 2019, Certified Risk Associate CRA PT Mitra Finance pada tahun 2020, dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor CFRA di LPPFA Jakarta. Place. Kepala Administrasi Cabang KEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997, Branch Manager at PT Adira Quantum Multi Finance Danamon Group pada tahun 2012, Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016, GM Operation at PT Industrial Bank pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991, Ketua Departemen Pemuda GBI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002, Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006, Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011, dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Baik, itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dan sekarang saya akan menyapa pembicara kita. Salam, selamat malam Pak Widi, apa kabar? Shalom Pak Sam, selamat malam, kabar baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kiranya Pak Widi selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanannya. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Widi untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Sam. Shalom Bapak Ibu semua, baik yang ada di Indonesia, di Amerika, Kanada, dan Jerman. Pada malam hari ini, kesempatan hari ini di kelas pengajaran SMA Adonai Cahaya Firman, saya tergerak untuk menyampaikan tema yang perlu kita benar-benar pahami, karena kita sudah ada di akhir zaman, di mana banyak ajaran yang muncul, dan tidak semua ajaran itu adalah ajaran sehat untuk iman kita, Bapak Ibu. Yaitu temanya yaitu mengenali ajaran sehat dan ajaran sesat. Ya. Kata sehat dan sesat ini hanya bisa diganti S, atau kebalikannya S-nya bisa diganti H ya. Sehat H ganti S jadi sesat, kalau sesat ganti H sehat, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengantar, jadi banyak ajaran sesat yang muncul di akhir zaman ini, dan firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita agar kita tuh waspada ya terhadap ajaran sesat ya. Dan ajaran sesat ini bisa muncul di mana saja Bapak Ibu. Ya, di luar negeri, ada beberapa negara di Amerika, terutama khususnya negara-negara yang mayoritas Kristen, itu justru banyak sekali ajaran sesat. Kemudian Korea Selatan dan seterusnya. Nah, belum lama ini anak saya pelayanan di satu gereja, ya, salah satu denominasi, itu hamba Tuhannya udah mulai mengajarkan bahwa Yesus itu manusia biasa, ya. Dan ini cukup mengejutkan anak saya, dan anak saya akhirnya tidak mau pelayanan musik di situ ya, karena anak saya ini kan pelayanan musik tidak hanya di satu gereja.
Nah, ajaran yang sehat itu sangat penting Bapak Ibu untuk pertumbuhan rohani kita. Dan sebaliknya, ajaran sesat itu sangat berdampak buruk ya. Ya, tentu saja kita bisa kehilangan keselamatan kita. Nah, iblis bekerja dengan sangat gencarnya hari-hari ini karena iblis tahu bahwa iblis nanti juga akan masuk ke dalam neraka ya. Dia dihukum di sana, dia disiksa di sana, dan dia akan sebanyak mungkin menyesatkan banyak orang melalui orang-orang yang ditunggangi oleh iblis. Lukas 21 ayat 8 mengatakan, jawabnya, ini jawab Yesus ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ya. Jadi jangan mengikuti mereka, jangan berkawan dengan mereka, sekalipun mereka memakai kata Tuhan, berjubah rohani, dan bahkan yang paling parah adalah dia mengaku sebagai Mesias. Nah, ini peringatan penting yang perlu kita benar-benar pegang di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah, lalu kondisi kalau kita lihat sebagian gereja dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Dan ironisnya, ajaran yang sehat itu tidak populer. Pendengarnya sangat sedikit ya. Jadi kalau gereja yang memang ajarannya sehat, itu saya lihat jemaatnya sedikit Bapak Ibu. Sangat jauh berbeda dengan yang gereja yang tidak mengajarkan firman Tuhan dengan murni atau sesat ya. Dan jemaat itu semakin jauh dari kebenaran Alkitab. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, Rasul Paulus menyampaikan ya pada anak rohaninya yaitu Timotius, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, ini sudah ditulis ya ribuan tahun yang lalu. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Hamba Tuhan ketika menyampaikan firman itu akan merasakan bahwa jemaat itu bisa terima atau tidak, atau mereka itu justru cenderung mencari guru-guru yang atau pengajar atau gembala yang menurut kehendaknya. Ini sudah ditulis oleh Rasul Paulus untuk memuaskan telinganya ya. Jadi hari-hari ini kita melihat bahwa guru-guru semacam itu yang bisa menyampaikan dengan tawa, dengan bahkan ada khotbah yang sebetulnya bukan khotbah karena dia motivasi Bapak Ibu. Khotbah-khotbahnya itu pengajaran itu lebih banyak condong ke motivasi. Nah, nanti saya akan buka datanya supaya kita tahu bisa mengenali mana yang sehat, mana yang sesat Bapak Ibu. Nah, yang poin pertama, bagian pertama yaitu ajaran sehat. Mengapa kita itu harus mencari ajaran yang sehat? Alkitab sudah menyediakan jawabannya. Dan kita perlu benar-benar pegang kata-kata firman. Ya. Yang pertama, mengapa ajaran sehat yang kita cari? 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa dan maupun anak. Jadi mengapa kita perlu cari ajaran sehat? Ya. Pertama adalah alasannya yaitu tinggal di dalam ajaran Kristus sama dengan memiliki Allah. Ini nggak main-main. Jadi ketika orang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, maka dikatakan ia melangkah keluar. Dan dengan tegas dikatakan tidak memiliki Allah. Nah, kalau tidak memiliki Allah berarti memiliki siapa Bapak Ibu? Hanya satu Bapak Ibu. Kalau tidak memiliki Allah berarti memiliki setan. Nah, itulah kita diingatkan bahwa kalau kita tinggal di dalam ajaran Kristus, ajaran yang sehat, yang fokusnya adalah
Tuhan Yesus Kristus di dalam beritanya, maka kita memiliki Allah. Ya. Lalu kedua, mengapa ajaran sehat? Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kenapa kita harus mencari ajaran sehat? Karena kalau kita di dalam ajaran sehat, maka kita benar-benar mengenal Allah. Kalau dikatakan firman Tuhan ini, Hosea ini umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal dengan Allah dengan benar, kira-kira begitu. Dan orang atau jemaat yang tidak mengenal Allah dengan benar, maka dikatakan binasa dan bahkan ditolak. Ya, bukan hanya binasa dan ditolak, dikatakan di sini. Malah dikatakan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini sangat mengerikan ya. Sudah binasa, ditolak Tuhan ya, ditolak menjadi imam dan dilupakan Bapak Ibu. Jadi ini alasan kedua yang sangat penting kenapa kita benar-benar harus jeli untuk meneliti setiap ajaran, untuk membedakan, mengenali supaya kita juga tidak masuk di dalam kategori orang yang binasa ini Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, mengapa kita harus cari ajaran sehat? Markus 12 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi kita harus mengerti kitab suci dengan benar Bapak Ibu. Yesus mengatakan dengan jelas, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, siapa yang dikatakan Yesus sesat ini, Bapak Ibu? Kalau kita lihat konteks dari dari Markus 12 ini, ya, konteksnya adalah pada saat itu ada orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi ya. Dan pada bagian ini Yesus itu sedang mengatakan kepada orang Saduki, kamu sesat, ya. Nah, kita akan lihat orang Saduki itu seperti apa ya. Dalam istilah bahasa Grekanya atau bahasa Yunani dipakai sadokaios ya. Orang Saduki itu sadokaios. Orang ini adalah merupakan anggota sekte agama Yahudi atau anggota partai Saduki. Jadi ini ada sekte ya. Jadi Saduki, Farisi itu orang-orang yang memang satu sekte-sekte yang berbeda. Nah, orang Saduki ini terkenal karena kelahiran ya. Pertama dia karena kelahirannya, kekayaannya kedua, dan kedudukan resminya. Ya, dia sangat terkenal karena kelahiran, kekayaan, dan kedudukan resminya sebagai orang Saduki. Dan orang Saduki itu tidak menolak dukungan keluarga Herodes dan Romawi. Ya, jadi mereka itu termasuk orang yang didukung oleh keluarga Herodes dan orang Romawi ya. Nah, ini unik, orang Saduki itu membenci rakyat jelata ya. Ini satu kesombongan juga ya, dia sebagai orang Saduki itu sangat membenci rakyat jelata, ya dianggap remeh begitu, membenci, dan termasuk penentang kaum Farisi. Jadi orang Saduki dan orang Farisi itu sebetulnya bukan berkawan, mereka itu tidak akur ya, tidak akrab begitu ya, kan bahkan ditentang, bermusuhan gitu begitu. Dan orang Saduki ini menolak tradisi Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah di sini. Kenapa Yesus mengatakan bahwa orang Saduki sesat? Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Ya. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati itu, dan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus itu akan dibangkitkan, itu tidak percaya dia. Dan dia juga tidak percaya akan adanya hukuman kekal atau jiwa yang tidak berkematian, itu mereka menolak. Ya. Bahkan mereka juga tidak percaya pembalasan di masa depan. Ya. Artinya di masa depan itu tidak ada pembalasan Tuhan terhadap orang-orang yang tidak bertobat atau orang-orang berdosa. Dan juga orang Saduki itu menyangkal keberadaan malaikat dan roh.
Jadi dia tidak percaya akan malaikat yang dikatakan melayani kita ya. Kalau kita orang percaya itu malaikat Tuhan itu menjagai kita, berkemah di sekeliling kita. Nah, orang Saduki itu nggak percaya bahwa ada malaikat. Dan mereka juga menyombongkan diri sebagai orang yang benar dan jujur. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang sombong, ya merasa sebagai orang benar, itu secara kedudukan kita memang bukan orang Saduki, tapi mirip orang Saduki. Karena orang Saduki itu sombong, mereka mengaku dirinya sebagai orang benar dan orang yang jujur, Bapak Ibu. Ya, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk orang Saduki, Bapak Ibu. Nah, ini orang yang dikecam dengan kata sesat oleh Tuhan Yesus. Lalu berikutnya, alasan berikutnya mengapa ajaran sehat? 2 Petrus 3:17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya. Orang-orang yang tak mengenal hukum ini dalam bahasa Inggrisnya, kitab terjemahan English Standard Version itu dikatakan lawless people. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh ini and lose your own stability. Jadi kita harus mengerti kitab suci dengan benar agar ajaran yang sehat itu agar tidak kehilangan pegangan, Bapak Ibu. Stability, kestabilan. Jadi kita punya pegangan yang benar-benar kuat, yang tidak bisa digoyahkan, digoncangkan oleh ajaran asing atau oleh ajaran palsu, ajaran sesat itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah beberapa alasan ya mengapa ajaran sesat. Nah, sekarang kita akan lihat apa arti sesat. Ya, definisi sesat atau pengertian sesat ya di Markus 12 ayat 24 tadi ya. Ya, sama ada empat arti kata sesat, Bapak Ibu. Dari sesat ini adalah dari kata planaste ya. Jadi kalau bahasa Yunani berbeda dengan bahasa Ibrani ya. Kalau bahasa Yunani bacanya dari kiri ke kanan. Kalau Ibrani dari kanan ke kiri kan. Bapak Ibu sudah belajar tentang itu ya. Jadi di sini ada kata planaste. Nah, planaste ini dari kata planao. Arti yang pertama adalah sesat itu adalah keluar jalur, Bapak Ibu. Ya, keluar jalur. Ya. Gampangannya kalau di Jakarta ini ada jalur bis khusus ya. Jalur ini tidak boleh dilewati oleh kendaraan lain, itu hanya benar-benar bis. Jadi kita mengatakan kalau bis itu kan keluar jalan, kalau keluar dari jalurnya, treknya itu Bapak Ibu. Jadi orang yang sesat itu dia sedang berada di luar jalur. Itu arti atau pengertian pertama. Yang pengertian kedua sesat yaitu menyimpang dari jalur yang benar. Ya. Menyimpang itu sedikit-sedikit ya, entah ke kanan atau ke kiri, ya nggak berasa, itu lama-lama jauh dari jalur yang benar. Orang itu nggak menyadari bahwa dia sedang menyimpang dari jalur yang benar. Lalu pengertian yang ketiga dari sesat itu adalah menjelajah dalam kesalahan, Bapak Ibu. Jadi orang yang sesat itu sedang menjelajah di dalam kesalahan demi kesalahan dari ajaran sesat atau ajaran palsu itu. Lalu yang keempat, arti keempat dari sesat itu adalah mengembara. Mengembara. Jadi orang yang disesatkan dengan ajaran sesat itu ya, dia percaya akan ajaran sesat itu, dia sedang mengembara, Bapak Ibu. Orang yang mengembara itu tidak jelas tujuannya, Bapak Ibu. Dia tidak sedang menuju ke satu tujuan yang jelas. Kalau kita berkemah atau punya tempat yang tetap itu beda. Karena tempatnya sudah ada dan dia di situ. Tapi kalau orang mengembara itu udah dia nggak punya tempat dan dia nggak punya tempat persinggahan yang jelas begitu ya, dia kemana-mana. Sangat tidak enak. Jadi sebetulnya sesat itu bahaya sekali Bapak Ibu. Pastikan diri kita hari ini kita benar-benar mencari ajaran yang sehat. Dan saya sebagai hamba Tuhan saya akan menyerukan hal ini Bapak Ibu. Walaupun mungkin tidak mudah, ya, saya akan terus membawakan firman yang sehat, tidak sembarangan begitu. Dan kita harus melawan ajaran sesat itu, Bapak Ibu. Dan kalau kita sudah masuk ke ajaran sesat ini, susah keluar, Bapak Ibu, ya, karena sudah keluar jalur,
menyimpang dari jalur yang benar, menjelajah dalam kesalahan, artinya dia tetap ada dalam kesalahan itu, yang seolah ajarannya itu seolah-olah benar. Ya. Lalu kita ada di posisi orang yang mengembara. Ya, itu adalah definisi sesat. Nah, bagaimana ciri ajaran sehat? Bagaimana mengenali ajaran sehat? Ya. Pertama, kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Ya. Saya akan bacakan. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Jadi ciri pertama kita bisa tahu itu sehat atau sesat. Ajaran sehat itu sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu, maka itu bukan ajaran yang sehat. Ya, perkataan Tuhan Yesus jelas. Di dalam keempat Injil, di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran dari perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah satu nubuatan yang mengacu tokohnya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi pertama kita bisa kenali apakah ajaran itu sehat, yaitu yang disampaikan itu adalah benar-benar sesuai dengan apa yang Yesus katakan di Alkitab. Lalu yang kedua, Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ciri ajaran sehat adalah dia menyampaikan kebenaran secara utuh. Bukan sepenggal-sepenggal, bukan comot ayat. Kalaupun comot ayat, dia tidak akan keluar dari konteks, Bapak Ibu. Yaitu berbeda sekali ya. Saya kadang-kadang menyampaikan, saya lebih suka sebetulnya model satu perikop atau ekspositori ya, kalau kita belajar di teologi ya. Ada beberapa jenis khotbah. Dan kalau yang comot itu sebenarnya lebih ke khotbah tipe topikal. Tipe topikal ini sangat berbahaya kalau kita tidak mengerti cara penafsiran yang benar terhadap satu ayat itu. Jadi kebenaran yang utuh di sini adalah ayat menjelaskan ayat. Kalau ayat tidak menjelaskan ayat, itu sangat berbahaya. Bisa condong kepada keluar dari makna yang diilhamkan oleh Roh Kudus pada penulis Alkitab. Jadi kebenaran itu harus utuh. Ya. Nah, ini ciri yang sangat jelas sekali. Menyampaikan kebenaran itu harus utuh. Karena kitab Wahyu ini bukan sembarangan nih Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menambahkan saja, maka dia akan ditambahkan malapetaka. Kalau dia mengurangkan sesuatu dari ayat-ayat itu, kataan kitab nubuat, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, Bapak Ibu. Ngeri nih. Pohon kehidupannya diambil. Ya. Artinya dia tidak mendapatkan keselamatan itu. Ini ciri yang kedua. Ya. Ciri yang ketiga, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi ciri ketiga ajaran sehat itu adalah inti beritanya itulah tentang salib Kristus. Di mana salib Kristus ini bagi mereka yang binasa, ya, bagi mereka yang percaya ajaran sesat, itu dianggap satu kebodohan. Tetapi bagi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah justru kekuatan Allah, Bapak Ibu. Ya, kekuatan Allah. Kita sangat suka sekali akan berita salib. Lalu yang berikutnya, ciri yang keempat, 1 Timotius 1 ayat 8-11.
Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan tidak taat, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saya pakai Alkitab terjemahan baru edisi 2 Bapak Ibu, yang kalau Bapak Ibu pakai yang TB itu agak sedikit berbeda di sini ya. Di sini kata-katanya jelas karena dia sudah diterjemahkan ulang oleh Lembaga Alkitab Indonesia mendekati bahasa aslinya ya. Di sini ada jelas kalau ini laki-laki bersetubuh dengan sama jenisnya itu di Alkitab TB tidak dikatakan seperti ini ya. Jadi ciri yang keempat itu ajaran sehat itu berdasarkan Injil Allah Bapak Ibu. Bukan Injil plus atau bukan Injil ya, bukan kitab-kitab di luar Injil. Kitab Injil adalah kitab yang sudah dikanonkan ya, tidak sudah final ya, tidak bisa direvisi atau ditambahkan lagi Bapak Ibu. Jadi ciri ajaran yang sehat itu adalah berdasarkan Injil Allah. Kita bisa cek apa kata firman yang disampaikan hamba Tuhan itu atau pengajar itu, apakah ada ayatnya di dalam Injil Bapak Ibu. Kalau Injil tidak mengatakan seperti itu, maka sudah dipastikan itu bukan ajaran sehat. Nah, sekarang bagian ketiga kita akan melihat bagaimana kita sudah tadi mengerti ciri-ciri ajaran sehat 4 tadi. Nah, bagaimana dengan ciri ajaran sesat? Ya, ini saya rangkum. Yang pertama, ciri ajaran sesat itu penekanannya hanya pada satu tema. Jadi satu tema ini ditekankan secara berlebihan. Dan dia mengabaikan tema atau ayat lainnya Bapak Ibu. Tadi saya sudah bilang bahwa cenderungannya ajaran sesat ini adalah dia main comot ayat ya. Dan comot ayat itu ditafsirkan dengan seenaknya, dengan menurut pikiran dia, kemudian itu ditonjolkan kepada para pendengarnya Bapak Ibu. Ini ciri yang sangat terlihat sekali. Hanya menyondolkan satu tema misalnya. Ya, misalnya nih Bapak Ibu. Dia menekankan tentang kasih karunia gitu ya. Dan dia tidak akan khotbah selain kasih karunia Bapak Ibu. Dia sudah tidak khotbah lagi tentang dosa, tentang pertobatan, tentang pikul salib. Jadi satu tema ini yang terus-menerus disuarakan kepada jemaatnya, yaitu kasih karunia. Lalu ciri berikutnya, fokus pengajarannya ini ya, inti beritanya itu seputar berkat Bapak Ibu ya. Sudah kalau ngomong berkat diisi kepalanya itu berbicara tentang materi, kekayaan, kesuksesan, kemakmuran. Jadi kalau orang Kristen tidak punya materi, kekayaan, tidak sukses, tidak makmur seperti ini, itu bukan anak Allah sejati ya, menurut ajaran ini ya. Ya ini tentu saja menyesatkan. Karena kekayaan itu juga dengan jelas bukan tujuan kita. Hal kita banyak orang kaya, tidak salah, tidak dosa. Abraham kaya ya. Ada banyak orang kaya sebenarnya. Yusuf, ya dia diberkati Tuhan secara luar biasa di dalam kekayaan itu. Tapi orang kaya di Alkitab berbeda dengan pengertian pada umumnya. Karena di bagian yang lain di dalam keempat Injil, yang peristiwa orang kaya dan Lazarus itu sangat jelas sekali pandangan Alkitab tentang orang kaya. Orang kaya yang tidak peduli. Kemudian ada anak muda yang kaya yang tanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup kekal?" Dan jawaban Yesus ini menyedihkan dia, tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Karena hartanya banyak. Ya. Dia disuruh jual, diberikan kepada orang miskin. Itulah kekayaan juga bicara tentang tipu daya Bapak Ibu. Ya. Ya puji Tuhan kalau kita diberikan Tuhan kekayaan, tetapi kekayaan bukanlah tujuan dari kehidupan anak Tuhan. Lalu
Yang ketiga, ini yang sangat jelas ya dibanding yang dua ini kan sebetulnya ini kelihatan sekali ya. Yang ketiga ini adalah ciri ajaran sesat yaitu meragukan keilahian Yesus. Diputar balik begitu Bapak Ibu. Dan juga kalau meragukan keilahian Yesus, dia juga meragukan Roh Kudus juga. Karena itu adalah Allah Tritunggal. Ya, ada banyak pengajaran seperti itu yang kelihatan sekali di sini. Lalu yang keempat, ya, condong kepada kultus individu, si penyebar ajaran itu. Ya, orang begitu bisa mengikuti si penyebar ajaran sesat ini, dan kadang-kadang memang diarahkan untuk penyembahan kepada setan. Beberapa mengaku sebagai Mesias atau Nabi. Tadi di ayat di bagian depan, bagian pengantar tadi sudah saya kutip tadi ya, bahwa di akhir zaman ini kita harus waspada akan banyak orang guru-guru palsu yang mengaku atau menyatakan diri sebagai Mesias. Lalu ciri yang kelima, itu melakukan ajakan yang aneh-aneh. Kalau kita teliti, ajakan ini dari si penyebar ajaran atau si pengkhotbah ini, tidak alkitabiah Bapak Ibu. Sangat tidak alkitabiah. Dan anehnya, ironisnya, pengikutnya itu jauh lebih banyak dibanding yang ajaran sehat Bapak Ibu. Di Jakarta ini ada satu gereja juga yang saya perhatikan, hamba Tuhannya juga cukup dikenal, mengajarkan kebenarannya secara murni. Saya lihat jemaatnya nggak banyak, padahal gedungnya besar Bapak Ibu. Kan khotbahnya keras. Dia menyampaikan kebenaran sebagai benar-benar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Nah, 5 inilah ciri ajaran sehat, ciri ajaran sesat. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu kepada 6 contoh ya Bapak Ibu, karena di sini kelas pengajaran ya. Saya tidak menghakimi enggak, tapi kita mengkritisi ya. Kita di kelas pengajaran ini boleh dong kita menilai, mengkritisi dengan tujuan kita belajar ya. Dengan tujuan belajar untuk supaya kita boleh benar-benar memahami. Nanti ada bagian-bagian yang saya tidak sebutkan namanya ya. Tapi intinya adalah isinya itu kita bisa harus mengenali dari ciri-ciri tadi. Nah, ini ada satu ministry Bapak Ibu ya. Ministry ini sangat banyak sekali pendengarnya dan yang hadir ya. Salah satunya adalah ini dibawakan oleh hamba Tuhan yang memang pelayanan di situ. Dia pakai khotbah judulnya berjudul Turning Water into Wine ya. Judulnya keren Bapak Ibu. Nah, referensi ayat yang diambil itu Yesaya 66 ayat 9. Ya, berbunyi seperti ini. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Ya. Nah, penjelasan dari si HT ya, saya singkat HT ini hamba Tuhan ya. Jadi penjelasan khotbahnya seperti ini. Jadi hamba HT ini dia mengaku tidak persiapan khotbah Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Ya. Dia baru dapat ayat ini ketika di pintu di persekutuan itu, di ministry itu 15 menit sebelum ibadah. Ya, ini orang hebat nih Bapak Ibu. Saya kalau di jadwal dadaan gitu terus terang saya tolak. Bukan saya sombong enggak. Saya tidak berani menyampaikan firman dalam kondisi yang sangat mepet kemudian asal gitu ya. Walaupun saya sudah punya temanya stok, tapi kan firman Tuhan itu kan harus berbicara, kita dengar apa kata Tuhan. Saya punya kebiasaan untuk tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menyampaikan apa? Dan Tuhan ketika berbicara sesuatu ya, saya taat dan itu kemudian baru saya persiapkan. Ya ini hamba Tuhannya ini kalau saya bilang ngawur nih ya. 15 menit dapat ayat ini Bapak Ibu tanpa persiapan Bapak Ibu. Nah, terus kemudian hamba Tuhan ini memakai analogi orang melahirkan. Memang betul ayat ini berbicara tentang orang melahirkan karena kata-katanya jelas ya, suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, tapi suatu negeri ya ini ya. Dia memakai analogi orang melahirkan prosesnya pasti sakit. Ini kata-kata dia. Jadi saya tulis apa adanya sesuai yang dia sampaikan ini. Jadi ini bukan telaah saya. Hasilnya di luar kewajaran kata dia. Melahirkan nggak cuma satu tapi banyak. Hasilnya nggak cuma satu tapi 2. Ya,
Dan menafsirkan ayat ini dengan istilah mujizat percepatan dari berkat. Perhatikan. Mujizat percepatan dari berkat. Cocok nggak dengan judulnya? Mengubah air menjadi anggur ini. Air menjadi anggur, ayatnya Yesaya 66 ayat 9. Kemudian dia tafsirkan dengan pengertiannya dia sendiri, dengan mujizat percepatan dari berkat, Bapak Ibu. Kayak sulapan ini, Bapak Ibu. Ya, hasilnya double portion kata dia, harus mengalami kesakitan. Kasih contoh, dia ngasih contoh nih. Pendapatan 5 juta, hasilnya double, mau enggak? Dia nantang kepada jemaat-jemaat itu. Dan selama dia khotbah ini, banyak ketawa-ketawa gitu ya. Nah, kita sanggup, saudara-saudara, dia ngomong gitu, menerima berkat double, triple, apalagi ini nggak saya tulis ya. Pokoknya intinya multiplikasi percepatan dari berkat, Bapak Ibu. Kenyataannya bagaimana, Bapak Ibu? Kehidupan kita secara sehari-hari, kehidupan rohani kita. Ya, ini tidak seperti ini. Alkitab nggak mengajarkan seperti ini. Kalau kita baca dengan teliti, Yesaya pasal 66 ini, 1 sampai ayat pertama sampai terakhir, Bapak Ibu. Ini tidak sama sekali mengatakan tentang berkat atau mujizat percepatan, itu tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Lalu dia masih khotbahnya, dia pakai lagi kali ini mending 2 ayat, Bapak Ibu. Mazmur 57 ayat 7 dan 8. Ya, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Jadi dia menyorot ini ya. Aku mau membangun fajar ya. Ini penjelasannya nih. Dia ngomong ke jemaatnya ya, fajar adalah pagi hari. Ya, dia sambil interaktif begitu. Fajar belum waktunya bangun, dibangunkan. Dia mau membuat fajar lebih cepat bersinar ya. Sebelum fajar kan gelap, artinya situasi yang tidak ada sinar. Masuk akal nih ya. Tidak bisa melihat situasi yang tidak enak. Masa gelap kita bisa dipercepat masanya. Nah, ini mulai nih Bapak Ibu. Dan ini yang Tuhan janjikan, kita diberikan kuasa otoritas untuk membangun fajar, Bapak Ibu. Ayatnya di mana ada otoritas, kita diberikan kuasa otoritas untuk membangunkan fajar. Ayat yang sebenarnya kita diberikan otoritas atau kuasa untuk mengusir iblis, ya, untuk mendoakan mujizat kesembuhan. Nah, itu betul Bapak Ibu. Ini otoritas membangunkan fajar, Bapak Ibu. Jadi alam ya, fajar ini ada otoritas anak Tuhan untuk didoakan untuk dibangunkan ya. Bagaimana caranya supaya fajar cepat bangun? Lihat ayat 7, dia ngomong gitu. Ayat 7-nya ya. Ini, aku mau bermazmur. Nyanyi itu apa ya? Aku mau menyanyi. Nyanyi adalah, ini dia tafsirkan ya, terjemahkan ya. Nyanyi adalah berkata-kata dengan nada. Mulailah berkata-kata. Bermazmur di masa gelapmu. Jangan berhenti berkata-kata. Memuliakan Tuhan, ayo muliakan Tuhan. Mantra itu hal yang dikatakan berulang-ulang tentang janji Tuhan. Mujizat percepatan dengan perkataan berulang-ulang. Ini namanya cocokmologi kalau saya bilang Bapak Ibu. Jadi ayat diperkosa, ditafsirkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pikirannya dia. Jangan datang ibadah yang seperti ini Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam kesesatan Bapak Ibu. Dan kalau kita dengarkan khotbah-khotbahnya ini, ada banyak ya. Inti-intinya adalah berkat, kekayaan, inti-intinya adalah uang Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Jadi nanti kalau ada satu ayat begini, nanti ujung-ujungnya adalah dikait-kaitkan dengan uang atau berkat atau mujizat yang kelipatan tadi. Nah, ini contoh pertama Bapak Ibu. Kita bisa mengenalinya dari konten atau isi pengajarannya. Lalu yang kedua, ini seorang pendeta namanya, ini saya sebut aja ya karena kita juga nggak kenal, ini juga ada di Kenya ya. Pendeta Paul Mackenzie, Bapak Ibu bisa browsing ya. Ini pemimpin Good News International Church, nama gerejanya. Khotbahnya bertema apokaliptik, yaitu hal-hal yang bersifat masa datang ya Bapak Ibu. Dan peringatan tentang malapetaka yang akan datang. Ya, ini nggak salah. Ya, kalau ayatnya ada banyak tentang malapetaka yang akan datang. Nanti ada sesatnya begitu. Jemaat dipaksa. Nah, ini mulai. Jemaat dipaksa berpuasa, dikatakan kalau kamu berpuasa, kamu akan ketemu Yesus. Jadi karena ajarannya ini, banyak jemaatnya kemudian berpuasa hingga kelaparan dan akhirnya meninggal.
akibat ajaran ini ditemukan 90 orang meninggal dan masih ada 178 anggota jemaat dia itu hilang, Bapak Ibu. Ada banyak laporan, entah itu suami atau istrinya dicari-cari nggak ketemu. Ya, setelah ibadah di gereja ini. Lalu dia mengatakan, ini sesat lagi nih. Pendidikan itu jahat, tidak diakui di Alkitab. Mana ada? Ayatnya mana? Lalu, ini juga sesat. Para ibu hamil didorong untuk menghindari pertolongan medis dan tidak memvaksinasi anak mereka. Proses kelahiran itu cukup melalui doa tanpa proses operasi cesar, Bapak Ibu. Ya, ini sangat-sangat aneh dan tidak ada ayatnya, tidak didukung dengan ayat. Lalu dia menekankan, si Paul Mackenzie ini, ayat Alkitab tentang hari penghakiman. Ya ini nggak apa-apa, ini benar ya Bapak Ibu. Jadi ini ada yang benar, ada yang sesat, tapi banyak sesatnya sebetulnya. Nah ini sesat juga nih, dia skeptis terhadap teknologi modern. Jadi dia penemuan-penemuan sekarang teknologi modern itu dianggap dia praktis lah, skeptis ya. Ya mungkin dasarnya adalah itu tidak diakui Alkitab, mungkin seperti pendidikan itu jahat. Nah kalau pendidikan itu jahat berarti jemaatnya didorong untuk anak-anaknya tidak sekolah. Ya nanti jadi bodoh semua Bapak Ibu. Lalu dia mengatakan ini juga sesat, gereja Katolik Amerika, negara Amerika dan PBB itu adalah agen setan Bapak Ibu. Jadi ini contoh kedua ya. Lalu contoh ketiga ini sudah lama ya. Bahkan hari ini pun juga di kota-kota kita ada ya, masih ada gerakan-gerakan seperti ini. Saya tidak tahu apakah Menteri Agama melarang ini ya, tapi yang jelas masih berkeliaran ya Bapak Ibu. Ini pemimpinnya namanya Charles Taze Russell ya. Dia menyebarkan doktrinnya itu tahun 1872. Dia menekankan pentingnya pekerjaan sastra dan majalahnya yang berjudul Menara Pengawal dan Sadarlah ini dijual murah Bapak Ibu dan mempunyai daya tarik banyak orang yang berminat ya menurut dari histori ini. Lalu saksi Yehova itu tidak percaya kepada Allah Tritunggal dan kemahadiran Allah. Nah, ini sesat jelas. Tidak mengakui Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah. Keselamatan Yesus Kristus tidak memberikan hidup yang kekal. Ini jelas sesat juga. Kematian Yesus di kayu salib tidak bisa menebus dosa umat manusia. Hanya Adam saja yang berdosa. Ya, ini jelas sesat lagi, Bapak Ibu. Lalu ini sesat lagi, Bapak Ibu. Banyak sesatnya kalau ini. Kedatangan Yesus yang kedua kali kapan itu bisa diketahui dengan cara menghitung. Jadi dia punya formulanya ya. Lalu mereka tuh pernah mengatakan bahwa dunia akan kiamat pada tahun 1874. Ternyata tidak terjadi Bapak Ibu. Lalu diralat nih. Dan ketika mereka meralat ini tidak malu Bapak Ibu. Diralat 1914 tidak terjadi. Diralat lagi 1918 tidak terjadi. 1920 dan seterusnya. Sampai diralat berkali-kali Bapak Ibu dan dunia juga tidak kiamat ya, belum kiamat seperti itu. Karena Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu, ya, tidak bisa diramal. Nah, ini yang ketiga ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat ini juga pernah Bapak Ibu pasti pernah dengar ya, Children of God atau COG. Nah, ini pemimpinnya namanya David Branberg. Didirikan tahun 78, COG itu menyebut dirinya Family of Love. Senjata yang paling ampuh untuk mengembangkan dan menarik orang menjadi anggota adalah seks. Ya, jadi dia menjerat calon-calon jemaahnya dengan seks ini ya, seks bebas ya. Aliran ini tidak menerima ajaran Tritunggal karena menurut mereka istilah ini tidak dapat dalam Alkitab. Ya betul, istilah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Ini kan hanya bahasa terminologi teologi ya untuk menjelaskan hakikat Allah ya, tiga pribadi dalam satu hakikat ya memang tidak ada. Mereka menganggap Allah yang dipercaya adalah Allah yang seksi atau seksi God. Nah ini jelas nih sesat ya. Mereka menyamakan kebenaran keselamatan di atas kayu salib dengan hubungan seks. Menurut mereka keselamatan adalah kebenaran dari kutuk pakaian dan rasa malu bertelanjang. Dengan melambiskan nafsu seks untuk mencapai penyerahan roh yang total kepada Allah. Jadi penyerahannya hidupnya bukan kepada Tuhan Yesus ya, artinya benar-benar penyerahan total dengan benar ya untuk istilahnya mematikan daging, tapi justru ini malah didorong untuk melampiaskan nafsu seks.
sebagai bentuk penyerahan total ya. Jadi pelampiasan ini menurut dia itu penyerahan roh yang total kepada Allah. Dan ini sangat-sangat sesat Bapak Ibu. Lalu ini juga ada ya Heaven's Gate ya. Sudah cukup lama ya tahun 70 di pemimpinnya dua orang ini. Dua orang ini tadinya tidak mengenal ya. Jadi ajarannya manusia dapat masuk surga apabila dia mati sebelum hari kiamat terjadi. Jadi ini mudah sekali nih masuk surga sebelum hari kiamat terjadi. Sedangkan hari kiamatnya juga belum tahu kapan. Duanya mempelajari Alkitab versi King James Version ya, King James, dan mengaku memiliki tugas dalam kenabian dan memiliki tingkat kepintaran melebihi orang lain. Jadi di dunia ini hanya dua orang ini yang kepintarannya itu melebihi orang lain Bapak Ibu. Ya mempelajari Alkitab boleh, tapi ini ya ada juga orang-orang alumni STT juga enggak semuanya Bapak Ibu. Saya punya teman sekelas itu ya aneh Bapak Ibu. Harusnya kita belajar Alkitab, sekolah teologi itu justru untuk menambah wawasan ya bukan malah menjadi sesat. Ya jadi tidak jaminan orang mempelajari Alkitab itu kemudian dia tidak sesat. Kalau dia benar-benar tidak minta Roh Kudus yang memberi penjelasan atau pencerahan ya Bapak Ibu. Mereka juga yakin bahwa bumi akan didaur ulang lalu dibersihkan dan diperbarui. Nah ini aneh sekali. Lalu mereka mengharuskan para anggotanya untuk melupakan keterikatan yang dimiliki setiap anggota dengan dunia. Jadi tidak ada teman, tidak ada keluarga ya. Mereka harusnya istilahnya tidak terikat begitu. Secara seksualitas juga kerjaan hingga uang. Nah ini juga aneh Bapak Ibu. Ini kan ajakan ya. Lalu pada tahun 1997 diberitakan 39 orang melakukan bunuh diri massal atas perintah pendiri gerakan ini Bapak Ibu. Ya dari buahnya ini saja kelihatan Bapak Ibu bahwa ini bukan satu ajaran yang sehat. Nah ini orangnya masih Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ya, YouTube channelnya dia, wah subscribe-nya sangat banyak. Sekali dengar khotbahnya ya, tanda kutip saya ngomong tanda kutip untuk khotbahnya ya, itu bisa jutaan Bapak Ibu ya. Dibanding dengan kalau kita ya di Cahaya Firman ya 12, 18, 50 itu udah paling banyak Bapak Ibu. Nah, kalau ajaran kembali lagi ke ajaran sehat itu tidak banyak pendengarnya. Tetapi kalau ajaran sesat itu sangat banyak. Ini termasuk mega church Bapak Ibu. Dia dijuluki, Joel Osteen ini dijuluki pengkhotbah, televangelis, penulis buku ya. Banyak sekali jabatannya ya. Pendiri gereja Lakewood, dia itu meneruskan gereja orang tuanya sebetulnya. Kemudian gereja ini diteruskan sama dia langsung diangkat pendeta senior oleh ibunya. Gereja ini punya 45.000 jemaat Bapak Ibu. Nah ini satu khotbahnya ya di YouTube yang sudah diterjemahkan dan saya dengar rata-rata khotbahnya seperti ini Bapak Ibu. Coba perhatikan. Studi mengatakan sikap memiliki dampak yang lebih besar pada kesuksesan dibandingkan dengan IQ-mu. Anda bisa saja sangat berbakat, memiliki potensial yang bagus, tetapi jika tidak memiliki attitude atau sikap, itu akan menghalangimu untuk naik lebih tinggi. Kita mengeluarkan segala macam waktu dan uang untuk memastikan tampilan luar terlihat indah. Semua hal tersebut baik, tetapi terlalu sering kita tidak mengeluarkan waktu pada tampilan dalam. Baju yang bagus tidak dapat menutupi sikap yang buruk. Sikap yang buruk tidak membuatmu atraktif. Terlihat indah itu penting, tetapi yang lebih penting adalah menjaga sikap yang baik. Ini khotbah motivasi Bapak Ibu, ini bukan pendeta tapi motivator kalau saya bilang Bapak Ibu. Dia khotbah tidak membuka Alkitab sama sekali dan tidak ada kata Tuhan di khotbah-khotbahnya Bapak Ibu. Ya, kata Tuhan, kata Yesus maksud saya. Kata Tuhannya ada, cuman dia lebih banyak lebih ke sikap, kekuatan pikiran, kesuksesan, bakat, masa depan, kemakmuran dan seterusnya Bapak Ibu. Dan judul-judulnya itu sudah kelihatan bahwa ini lebih condong ke motivasi dan bukan khotbah. Heran sekali lagi heran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di rekamannya itu jemaahnya sangat banyak. Ini orang terkaya Bapak Ibu. Persembahannya lihat sendiri itu berapa Bapak Ibu. Ya tapi mengenaskan sekali ada satu kejadian di lokasi gerejanya terjadi badai dan kemudian banjir ya Bapak Ibu, banjir yang parah. Dan ada orang yang sebetulnya minta tolong.
dia tidak merespon dan orang-orang itu yang meminta pertolongan tidak boleh masuk gerejanya, Bapak Ibu. Padahal gerejanya itu juga dari uang jemaat. Nah, ironisnya yang menolong orang-orang itu, yang membuka pintu adalah masjid. Dan itu dipakai oleh channel saudara kita ya, saudara sepupu kita untuk mendiskreditkan kekristenan. Ini sangat memalukan dan tidak memuliakan Allah sama sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu idola penggemar ini, Bapak Ibu saya sarankan buang semua materi buku yang ditulis oleh hamba Tuhan ini, Bapak Ibu. Karena isinya semuanya adalah motivasi dan tidak membawa kita lebih dekat ke Tuhan. Sebaiknya kalau seperti ini dia jangan pakai jubah pendeta, dia harusnya pakai nama motivator, Bapak Ibu. Itu jauh lebih bagus ya daripada dia pakai jubah pendeta, Bapak Ibu. Nah, ini teologi kemakmuran, Bapak Ibu, yang pernah populer di sekitar tahun 80-an ya, Bapak Ibu. Dan bahkan saya juga pernah di gereja seperti ini ya. Waktu saya masih awal-awal pertobatan, saya masih masih istilahnya cari pengajaran ya. Dan ini tidak sadar bahwa ini menggerogoti pikiran kita, mengubah mindset kita bukan kepada firman yang sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, ini disebut teologi kemakmuran atau doktrin kemakmuran atau dalam bahasa Inggrisnya prosperity theology ya. Dan ini hamba-hamba Tuhan ini juga ada yang mengatakan memang menyesal begitu ya. Dan ini ada hamba Tuhan orang Indonesia ya, satu orang ini ya, pasti Bapak Ibu tahu lah ya. Beliau sudah almarhum. Jadi dikatakan kadang-kadang disebut pola teologi sukses adalah teologi Kristen yang mengajarkan bahwa kemakmuran dan sukses, kaya, berhasil, sehat, sempurna adalah tanda-tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Jadi kalau nggak kaya, nggak sukses, pasti minder, Bapak Ibu. Ya, seolah-olah, oh kamu pasti dosa, kamu belum mengenal Yesus kamu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini adalah ayat favoritnya Bapak Ibu. Saya pakai satu ya. Ini ayat favoritnya teologi kemakmuran ya. Mari kita lihat ya. Yohanes 10 ayat 10b. Ya biasa dicomot ya, tidak satu ayat utuh atau beberapa ayat. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan ya. Ego eiton hina soen ekosin kai perison ekosin. Jadi hidup di sini adalah soen ya bahasa Yunaninya. Itu artinya adalah kehidupan jasmani dan rohani, Bapak Ibu. Dan kata hidup ini juga penggunaannya digunakan berbicara tentang nafas kehidupan, tentang kehidupan yang terpelihara di tengah bahaya, kehidupan yang mengabdi kepada Tuhan. Jadi ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai kekayaan atau kesuksesan, Bapak Ibu. Ya. Jadi teologi kemakmuran jelas dia menafsirkan ayat menurut pikirannya sendiri. Karena ini kata mempunyainya, di sini adalah hidup ini, yang artinya adalah jasmani dan rohani, bukan kehidupan materi dan rohani, enggak loh. Jasmani dan rohani. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kata kelimpahan ini favorit juga nih. Yang tadi seperti di ministry tadi diterjemahkan dengan mujizat percepatan gitu ya. Padahal kehidupan kita tidak seperti itu, seindah itu ya. Proses kita ini makan waktu cukup lama. Jadi kita mungkin tadinya secara ekonomi kita pergumulan, kemudian mulai enak, itu kan proses Bapak Ibu. Sesuai dengan pengenalan kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan bagaimana kita mengejar Tuhan, ya. Itu dibutuhkan proses yang tidak sebentar gitu ya. Jadi ini menipu sebetulnya ajaran-ajaran ini Bapak Ibu. Menipu kita. Ya tadi kalau Joel Osteen tadi kalau mengatakan khotbahnya seperti itu, ironis sekali dia tidak punya kepedulian terhadap sesama yang minta pertolongan. Jadi seolah-olah gerejanya ini gereja yang tidak boleh dimasuki oleh orang, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sangat ironis. Nah, ini kesimpulan ya secara singkat. Jadi sehat dan sesat, sehat itu inti beritanya yaitu Yesus Kristus, pertobatan, pengampunan dosa, salib. Itu sehat Bapak Ibu.
Jadi tema-tema ini Bapak Ibu tidak berat sebelah, semuanya diberitakan. Yesus Kristus, tobatan, pengampunan dosa, salib. Ayat-ayat Alkitab didominasi oleh tema-tema ini Bapak Ibu. Tapi kalau sesat, inti beritanya adalah setan ya, materi, kekayaan, free sex, meragukan keilahian Yesus, menekankan satu doktrin dan mengabaikan lainnya. Satu penggal, misalnya tadi teologi kemakmuran, ya dia akan membicarakan tentang kemakmuran. Kalau Joel Osteen tadi tentang kasih karunia, dia akan gaskan terus-menerus diulang-ulang kasih karunia itu Bapak Ibu. Dia tidak pernah menyebutkan bagaimana orang berdosa yang bisa mendapatkan keselamatan, bagaimana untuk mematikan daging supaya semua itu tidak mengikat dia. Itu tidak ada Bapak Ibu. Ya, tidak ada. Nah, terus ajakannya ya. Ajaran sehat itu ajakannya mengasihi Yesus Bapak Ibu. Selalu tema beritanya adalah bagaimana yuk kita mengasihi Yesus, mengasihi firman Tuhan, ketaatan total kepada firman Tuhan, sikap terhadap dosa kita harus benci dengan dosa ajakannya. Tetapi kalau sesat itu penyembahan setan. Ya, ajakannya nih untuk nyembah Lucifer, untuk nyembah setan, iblis, tindakan yang tidak masuk akal. Menyimpang tadi disuruh puasa karena dengan puasa itu nanti akan ketemu Yesus. Nah, itu aneh lagi Bapak Ibu. Dan ciri-cirinya juga khotbah motivasi Bapak Ibu. Tidak ada Yesus di dalamnya Bapak Ibu. Ya. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Pak Widi, terima kasih atas pemaparannya malam ini. Mungkin nanti kalau masih ada waktu akan kita bahas. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Bu Aling, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, baik, dimulai dengan besok, hari Rabu, 10 Juli 2024. Di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini temanya adalah bagaimana bisa bebas dari ikatan. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa di kelas hari Rabu adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya, di hari Kamis 11 Juli 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu dengan temanya adalah mengasihi ortu, orang tua ya maksudnya. Nah, yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH dan moderatornya adalah Bu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5:30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, selain hanya di channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Aling. Itulah Bapak Ibu program-program Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu, sebelum tadi kita diskusi, tadi sudah ada
satu dari Ibu Grace. Mungkin Pak Jabido sudah dibaca. Apa bisa apa itu apa dari topik ini apa gimana? Apa bisa dijelaskan? Saya serahkan kepada Pak Widi. Ya, sebetulnya saya sudah mempelajari hypergrace ini ya. Sebetulnya dia lebih mending dibanding Joel Osteen. Saya cuman tadi ambil contoh 6. Kalau sebenarnya ada banyak ajaran sesat di Korea Selatan tuh banyak, saya juga tertarik Pak untuk menyampaikannya di sini. Tapi mengingat keterbatasan waktu ya. Jadi hypergrace ini kalau saya bilang dia masih mending dia menyebutkan Tuhan Yesus dan dia ada ayat-ayat yang referensi ya. Cuman kembali lagi menekankan kepada satu tema saja Pak Sam. Jadi tema-tema yang lain itu tidak dibahas. Jadi intinya kan sebetulnya kehidupan kekristenan itu kan tidak sesimpel yang disampaikan itu ya. Ada banyak hal dalam ketika kita dalam usaha kita tuh mengenal Tuhan itu kan ada banyak hal Bapak Ibu, Pak Sam. Jadi saya kira lebih menonjolkan satu tema juga tidak sehat ya. Ya memang tidak sesat juga bisa, cuman kurang seimbang begitu. Ya. Saya kira mungkin saya ambil contoh-contoh tadi yang sebetulnya udah ada kejadian lama. Yang tadi bahkan yang anak saya tadi juga kaget karena hamba Tuhannya mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa. Ini gereja GPDI, Pak. Ya, tidak semua GPDI seperti itu ya. Tapi kebetulan anak saya mendengarkan langsung. Dan ini ngeri sekali ya. Istilah-istilah seperti itu ya. Jadi cenderung menyesatkan kita sehingga meragukan keilmuan Yesus. Lama-lama kalau kita tidak bisa mengenali, maka kita akan terseret ya. Ya, bagaimana tadi Bu Sumilat bisa kok dibuka mute-nya? Pak Erastus ya. Ya, iya. Wah, ini Bu Grace, ini pertanyaannya berat ini, Pak. Iya, Bu Grace, silakan ya. Ya, tolong dijelaskan Pak, karena saya melihat Pak Erastus Sabdono itu pengikutnya kok banyak sekali dan kita kan nggak bisa menjadikan pengikut yang banyak itu sebagai ukuran bahwa dia itu sesat atau tidak. Tapi dengan pengikut yang banyak itu banyak orang yang jadi terkecoh. Nah, kalau dia sesat kok pengikutnya banyak gitu loh. Nah, minta tolong dong Pak dijelaskan Pak Erastus Sabdono itu highlight-nya sesatnya di mana gitu. Thank you Pak. Jadi tadi saya mengatakan kalau jemaat banyak itu bukan berarti sesat, tapi kecenderungan, maksudnya ajaran sesat ini kalau dibandingkan ajaran saya itu pengikutnya lebih banyak ajaran sesat gitu loh Bu. Tapi bukan berarti gereja besar itu pasti sesat, enggak. Jadi saya menyoroti kondisinya, bagaimana ajaran seperti ini bisa diikuti oleh orang begitu gampangnya. Kembali lagi mungkin Alkitab itu kan menjelaskan kita seperti domba ya. Domba itu kan dungu ya, mudah disesatkan, dan domba itu termasuk binatang walaupun yang cerdik tapi juga bodoh. Nah, saya terus terang belum mendengar seminarnya Pak Erastus secara full ya, karena itu serinya banyak yang logos itu kan Bu, seminar tentang logos itu ya. Iya. Nah, kalau sekilas memang cuplikan videonya itu memang mengatakan dengan jelas bahwa ketika Yesus itu bukan juru selamat tapi Yahweh gitu kan. Nah, itu kan Tuhan. Itu ya. Jadi condongnya di ayat ini Bu yang dia ya bahasanya sih canggih ya, karena penjelasannya itu panjang, untuk menjelaskan satu hal itu panjang sekali. Kemudian anaknya juga dikatakan juga ketika khotbah di mimbar mengatakan bahwa ketika Yesus belum menjadi Tuhan, nah itu juga jadi permasalahan itu Bu, anaknya Pak Erastus. Nah, kira-kira seperti itu sih Bu. Saya tidak sedalam ini ya mendengar videonya, melihat videonya, tapi dari kata-kata itu saja memang ya tidak sesuai Alkitab ya. Iya. Terima kasih Pak. Bagaimana Bu Grace? Bisa diterima? Mantap. Puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu, saya tambahkan sedikit ya. Bu Heni gimana? Ada Bu Heni? Enggak ada, cuman pesan saya.
kepada seluruh jemaat Tuhan ya, hati-hati dalam menerima pengajaran firman. Kalau kita nggak mengerti kebenaran firman yang secara alkitabiah, makanya mudah dibelokkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Tokoh yang saya kagumi dulu itu, saya sangat senang ya, karena pada awalnya. Karena saya juga puji Tuhan pada waktu itu memang ya kekristenan saya kekristenan yang ya setia beribadah, tapi belum belajar secara teologi ya. Nah, setelah belajar secara ilmu teologi baru bisa membedakan, memahami pengajaran yang sesat-sesat itu. Loh, jadi waktu mereka menjelaskan, kayak tadi seperti Pak ini bilang, dia bukan Tuhan ya, bukan satu-satunya Tuhan gitu. Alkitab bukan landasan yang ini satu-satunya kebenaran firman gitu. Nah, itu kalau orang yang tidak belajar firman akan tertarik. Kayak tadi Bu Grace katakan, puluhan ribu jemaat ikut sekali ibadah. Ya, mereka telan. Ya itu karena ya salah sendiri, kenapa mau dibodoh? Agak macet, Bu. Bodohin. Kan firmannya, kita harus meneliti firman. Sinyal saya jelek, Pak. Iya. Saya kembalikan, Pak. Sinyal saya jelek. Ya. Turun naik. Ya, saya tambahkan sedikit. Memang tadi, dari awal tadi, mulai Pak Widi menjelaskan, memang yang dilihat Pak Widi tentang pengajaran firman itu saya juga sudah lihat. Saya sudah mendengarkan di introduction tadi itu kan kondisi sebagian gereja dalam keadaan tidak baik-baik saja dan ajaran yang sehat tidak populer, ya kan? Ajaran yang sehat itu memang tidak populer, pendengarnya sedikit dan jemaat semakin jauh dari kebenaran Alkitab. Itu memang benar. Dan saya setelah belajar di SSOBC belajar Alkitab, saya tidak tertarik dengan yang puluhan ribu jemaatnya. Atau ya kita kan bersyukur juga kan jemaat itu bisa untuk mengenal Tuhan yang benar kan gitu kan. Tetapi kita lihat apa yang diajarkan. Nah, gitu kan. Sekarang itu kan di khotbah judulnya itu kan misalnya diambil dari satu ayat itu bukan itu lagi dijelaskan. Kan seperti itu kan sudah sudah kesaksian, sudah motivasi, sudah macam-macam lah, bukan itu yang dijelaskan apa artinya. Bagaimana supaya orang itu tertarik, seperti yang kami pelajari, lebih banyak bumbunya daripada bahan aslinya. Seperti itu. Jadi bagaimana supaya orang-orang yang mendengarkan itu tertarik, datang hanya untuk tertawa. Kalau kita tertawa mendengarkan sesuatu itu kan itu sebentar aja kan hilang. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan hikmat, itu akan tergiang terus di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jadi sekali lagi dulu saya seperti yang dibilang Pak atau siapapun yang bilang itu, banyak juga favorit saya dulu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang doktor, yang semualah. Mungkin kali kita kan sudah mendengarkan itu atau melihat itu, tapi sebagian ada yang melenceng gitu ajaran mereka. Tapi kita bersyukur masih tetap pedoman kita Alkitablah satu-satunya kebenaran. Jadi itu yang kami pelajarin, yang saya pelajarin masuk di SSOBC yang di pengajarnya Dr. Daniel Palungan. Jadi bukan saya promosi, Alkitab adalah satu-satunya kebenaran. Selain itu tidak ada. Hanya motivasi, hanya bumbu-bumbu itu tidak perlu. Bisa itu hanya selingan aja untuk orang tertarik. Itu aja saya rasa. Kalau ada lagi tambahan dari Pak Widi, apa yang kita bahas pada malam hari ini dengan tema mengenali ajaran sehat dan ajaran sesat. Kalau tambahan mohon ditambahkan.
sebagai closing statement dan ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Sam. Ya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati kalau jumlah orang yang mendengarkan ajaran sehat itu sangat sedikit ya. Kita justru harus benar-benar menyadari bahwa hari-hari terakhir ini akan banyak datang pengajar sesat itu sudah dibuatkan Alkitab. Maka dari itu kita harus benar-benar berdoa supaya kita benar-benar di jalan yang lurus, yang sesuai dengan kebenaran Alkitab dan tidak mudah ikut atau terpancing dengan ajaran-ajaran yang tidak Alkitabiah. Ya. Jadi saran saya juga kemarin sempat di acara kemarin ya, renungan kalau nggak salah ya. Oh bukan ya, kemarin tuh renungan ya. Itu saya menyampaikan tentang penghinaan di ibadah online ya. Penghinaan itu ya itu sangat dalam sekali karena kehidupan sehari-hari ya. Faktanya di sekitar kita kita juga sering dihina atau justru kita menghina, itu kan menjadi satu friksi yang tidak perlu terjadi. Tapi itu memang fakta. Jadi bahwa ada hamba Tuhan yang kemudian menuduh dan sebagainya ya, kemarin saran saya memang tinggalkan gereja yang seperti itu, tapi kita tetap harus berdoa sebetulnya. Jadi kita harus hati-hati karena menambahkan dan mengurangi nubuat ini di Alkitab, maka malapetaka itu yang akan terjadi kepada orang-orang itu. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri sesi kita. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu, mengajarkan firman-Mu tentang Tuhan, tentang ajaran sehat dan ajaran sesat. Kami berdoa kiranya setiap umat-Mu, anak-Mu Tuhan yang setia di channel Saya Firman ini, mereka boleh benar-benar berpegang teguh pada ajaran yang sehat, ajaran yang sesuai dengan perkataan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong setiap umat-Mu di Sema Adonai ini Tuhan. Mereka Engkau jagai supaya mereka boleh seturut dengan ajaran-Mu Tuhan. Mereka boleh mengikuti hanya Tuhan Yesus. Dan mereka dibebaskan, dilindungi dari setiap serbuan ajaran-ajaran asing itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat hati kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang mengasihi Engkau, yang memberkati pekerjaan dan usahamu, yang memberkati keluarga dan pelayananmu, dan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Widi, terima kasih pengajarannya malam ini, kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming. Baik juga Bapak Ibu yang kurang jelas bisa diulang menonton siaran ini agar lebih jelas. Dan terima kasih juga semua yang hadir pada malam hari ini. Sampai di sini pembelajaran firman. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.